pesawat Airbus A400M hari ini tiba di Indonesia. Pesawat yang dipesan pada tahun 2021 ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada TNI. Airbus A400M MRTT. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar jam 11 pagi. Begitu tiba, Presiden Prabowo mengecek badan pesawat. Presiden pun mengecek bagian dalam pesawat dan kokpit pesawat. Pesawat pun langsung diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Dengan tepuk tangan yang meriah. Pesawat Airbus 400M dipesan pada tahun 2021 lalu. Saat itu Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Rencananya Airbus A400M akan digunakan untuk segala misi, mulai dari evakuasi hingga perdamaian atau pemadaman hutan. Indonesia, Panglima Tentara Nasional sampai di sudah mulai berdatangan ya, alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat. Pesawat Airbus A400M merupakan pesawat raksasa terbesar milik TNI. Seperti apakah pesawat yang baru diserahkan Presiden Prabowo ke TNI tersebut? Kita simak laporan Aya Nufus dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, pesawat angkut terbesar milik TNI AU yakni Airbus A400M ini baru saja diserahkan kuncinya secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah pesawat angkut yang mampu mengangkut sekitar 30 ton beban dan mampu melampaui jarak sekitar 2.400 mil. Yang mana pesawat ini tiba pagi tadi, yakni Senin pagi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, dan disambut oleh Angkatan Udara dengan budayanya yakni penyemprotan air dari mobil pemadam ke pesawat itu sendiri. Dan upacara atau seremonial secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai, yang mana nanti pesawat A400M ini akan diparkirkan di Skadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma untuk nantinya dilakukan pelatihan dan juga pemeliharaan sesuai dengan kontrak yang dilakukan sekitar tahun 2021 dalam sebuah exhibition atau pameran alutsista di Dubai. Dan sementara demikian dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Dede Rudi iNews melaporkan. Pesawat raksasa terbaru milik TNI AU, Airbus A400M telah tiba di tanah air. Dengan kapasitas mumpuni dan besar, pesawat ini memiliki sejumlah keunggulan dan mampu digunakan untuk berbagai misi. Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M tiba di tanah air Senin pagi. Pesawat jumbo ini memiliki sejumlah keunggulan. Berjenis pesawat angkut udara Airbus A400M memiliki kemampuan unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik-titik sulit, bahkan landasan udara yang pendek dan belum diaspal. Pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dan kecepatan 0,72 Mach. Ruang kargonya yang luas dengan penampang 4x4 meter dan volume hingga 340 meter kubik, Airbus A400M adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat berukuran besar, berupa peralatan bantuan militer seperti kendaraan lapis baja berat, helikopter, atau peralatan teknik sipil khusus, serta bantuan kemanusiaan dan menerbangkan dengan kecepatan jelajah tinggi jarak jauh. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 2 pod
untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akses jalan warga di Jalan Bulak Ramat, Kalideres, Jakarta Barat akan ditutup. Warga protes karena gang selebar 1 meter ini memudahkan aktivitas warga. Kenapa ditutup bang jalanan? Ya kenapa masalah pedasi nutup? Oh masa pedasi, tutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Ramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Sementara Ketua RT setempat menuturkan insiden protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan telah terjadi 4 kali. Namun mediasi antar warga dengan pemilik tanah tak berhasil, selalu menemui jalan buntu. Karena itu dulu sebenarnya itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang. Jalan tetap sih jalan ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali ini kali keributan. Begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan. Cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Presiden kedua RI Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan iNews melaporkan.